Malaikat Jibril pun penasaran, gimana ini? Apinya gak padam. Masuk ke dalam api. Allah ngomong sama apinya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi dingin ya, yang menyelamatkan khusus buat Ibrahim. Api itu gak padam. Entah 7 hari, entah 14 hari, khilaf ulama menafsirkan lamanya api itu membakar. Setelah itu keluar Nabi Ibrahim, setelah api padam keluar. Dan hebatnya Nabi Ibrahim di situ nggak pamer. Apinya nggak panas sih, nggak ada. Nggak pamer kesaktian. Nih aku nggak kebakar nih, asing enggak. Tenang aja duduk, zikir sama Allah Taala. Nikmat yang luar biasa, tak pernah melupakan akan Tuhannya, Allahnya. Nah coba sekarang ambil sudut ilmu yang lain. Kalau antum jadi apinya, kira-kira hari itu masalah atau nggak masalah? Api mau dipakai membakar kekasih ilahi. Api tahu ini kekasih Allah. Aku mau dipakai musuh Allah untuk bakar Nabi Ibrahim. Mau ngomong apa saya? Nabi mohon maaf ya, ini terpaksa. Apinya juga takut. Apinya juga takut, ini kekasih Allah. Karena tidak boleh api menyentuh orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka itu boleh membara, tapi malaikat di dalamnya bermain-main, saudara. Betul. Api neraka itu boleh membara, tapi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di sana, maka api pun mendapatkan keteduhan yang luar biasa, sehingga saat itu malaikat pun diizinkan tersenyum pada Nabi Muhammad SAW, dan penghuni neraka pun bahagia. Semenjak masuk neraka belum pernah melihat malaikat tersenyum, karena nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada Nabi Muhammad SAW, maka neraka pun berubah, ada senyum di dalamnya, karena ada Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ujiannya sama, diambil nyawanya di tangan ayahnya sendiri. Ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, yang kucintai, aku mimpi nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Coba kalau sekarang ada bapak-bapak ngomong ke putrinya, nak aku mimpi engkau kunikahkan dengan pria itu, gimana pendapatmu? Nikah sendiri sana pak, kan bapak yang ngimpi bukan saya. Dia bukan pria idaman saya. Jangan atur-atur saya. Ini oknum perempuan zaman sekarang. Ada enggak yang model begini? Nggak usah jawab, nggak ngerti kok ya. Nah ternyata Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan. Nggak ngomong laksanakan perintah Allah, nggak pernah ngomong begitu. Laksanakan yang diperintahkan. Umur 10 sampai 12 tahun, laksanakan yang diperintahkan. Kenapa? Ini urusan takdir yang gak enak, urusan disembelih. Jangan ngomong Allah yang merintahkan. Enggak. Kita giliran kebakaran dapat musibah dari Allah. Giliran yang gak enak-enak Allah yang disebut, gak enak-enak Allah yang disebut. Yang enak lupa sama Allah. Nabi Ismail alaihissalam tahu yang perintah Allah, tapi gak pernah ngomong sama ayahnya laksanakan perintah Allah. If'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan, tanpa menyebut yang memerintahkan. Kenapa? Urusan yang tidak enak. Adabnya dari kecil. Nyantai mau disembelih, miliknya Allah, Allah yang akan tolong. Kalau emang harus, ya biarlah nyantai, hanya untuk Allah hatinya. Hasilnya diberi cucu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kadang kita sebagai muslim gak paham gitu. Dari kakeknya Nabi SAW itu dipilihkan dari kakek nenek yang luar biasa. Kotanya dipilihkan kota lahir, dibentuk dari awal dari manusia yang luar biasa. Air yang untuk menghidupi manusia itu air yang luar biasa. Terpilih itu Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, akhiran 20:59. Perjanjian itu 21 selesai. Janji sama siapa? Ini namanya dihukum, saudara-saudara. Ya perjanjian yang saya buat sendiri. Dengan apa namanya jadwal kajian malam hari ini, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Biasanya seperti itu. Tarkul adah adawah, melanggar kebiasaan bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin malam ini udah ada yang kencan sama apa namanya istrinya, kencan sama suaminya. Mungkin jam 9:15 mau makan di mana, jangan sampai terganggu karena saya. Ya. Please help me. Rahimahumullah.
contoh-contoh tadi itu kan ada dalam Al-Quran ya. Itu kan bukan dongeng, bukan Marvel, bukan Hollywood, bukan. Lo anehnya sama orang-orang di Hollywood sana, cerita-cerita itu diadopsi jadi film. Kalau yang nonton tuh wow, percaya loh deh. Kalau apa itu yang pakai star-star itu sakti ya percaya. Superman, wow sampai ditiru pakaiannya, betul kan ya? Ini orang hebat, dibuat film. Nah kenapa mereka buat film semua serba manusia-manusia? Penyelamat bumi lah, ya sampai kelelawar jadi penyelamat, namanya apa itu? Batman, karena kekurangan manusia. Ya kelelawar pun jadi penyelamat. Habis itu laba-laba namanya apa? Spiderman, karena kekurangan manusia. Karena mereka nggak punya waliullah, nggak punya orang-orang yang karomah, nggak punya orang-orang yang punya keramat. Lah kita di Indonesia super turah orang keramat, manusia keramat asli loh ya, bukan yang pura-pura punya keramat. Di Indonesia ini banyak tuh cerita dari guru-guru kita, orang-orang yang luar biasa. Tinggal kita copy paste cara hidupnya, selesai. Makanya dulu kalau ada orang punya masalah itu nggak pernah jadi masalah, nggak pernah, nyantai. Gimana Pak? Aman, udah kembar Pak Yai, terus suruh baca sholawat ini, udah tinggal amalin aja. Oh bagus, diamalkan, nyantai. Orang sekarang gimana? Sama Pak Yai dikasih amalan terus, kalau cuma amalan sih semua orang bisa. Kalau cuma amalan sih semua orang bisa. Saya butuh yang nyata. Apa ada yang lebih nyata daripada wahyunya Allah Ta'ala? Apa ada yang lebih nyata dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa ada yang lebih nyata dari ajaran orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi? Apa ada yang lebih nyata dari semua itu? Itu yang super nyata. Kenapa kita anggap itu fata morgana? Sementara yang baru teori-teori pakar kita anggap itu kekuatan yang luar biasa. Super terakhir, nggak ada akhirnya nih. Mau minta bantuan biar diakhiri, tambah dikomongin. Punya janji sama siapa? Buat perjanjian sama siapa itu? Orangnya ada di samping saya. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan banyak anak muda nih. Dan banyak yang udah nggak muda lagi. Kalau anak muda kena masalah itu biasa. Kalau yang tua bermasalah itu luar biasa. Seharusnya yang tua itu kan udah pengalaman kena masalah. Seharusnya masalah bukan lagi masalah. Karena kata almarhum Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur rahimahullah, beliau pernah mengatakan masalah itu hanya ada dua. Satu, masalah yang bisa kamu selesaikan. Masalah yang bisa kamu selesaikan, ya udah nggak usah dipikirin, toh nanti kamu selesaikan, betul. Yang kedua, masalah yang kamu nggak bisa selesaikan, ya udah nggak usah kamu pikirin, toh nggak bisa kamu selesaikan. Jadi intinya apa? Nggak usah dipikir, gitu aja kok repot. Pengalaman masing-masing punya masalah selesai, betul kan? Jadi kalau masalah datang bilang apa? Selesai. Kok selesai? Yang kemarin selesai, kamu pasti juga selesai. Jadi masalah itu pasti selesai. Nah, cuman cara menyelesaikannya bagaimana? Saya mempelajari solusi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memecahkan permasalahan di tengah kehidupan para sahabat. Sampai hari ini saya belajar, saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada ya, wallahu alam. Saya belum ketemu, misal ada orang punya masalah terlilit hutang. Jangan bilang Nabi nggak pakar ekonomi ya. Nabi Muhammad SAW dari kecil yatim piatu. Masih kecil itu udah kerja menggembala kambing. Betul? Usia 10-12 tahun udah ekspor impor tuh. Bahkan menikah dengan Sayyidah Khadijah karena dipercaya untuk apa? Ekspor dan impor. Ahli berdagang, ahli ekonomi. Jangan dibilang nggak paham pertanian dan perkebunan. Sana pergi ke Bani Sa'ad sana itu. Taif masih naik lagi.
Itu perkampungan Bani Sa'ad, orangnya bercocok tanam itu. Orangnya bercocok tanam, luar biasa. Nabi kita dari kecil SAW udah paham ekonomi, paham perdagangan, paham perkebunan, pertanian, ngerti semua. Bahkan yang namanya menggembala kambing ahli. Menggembala kambing ahli. Nabi Muhammad SAW. Jadi ngerti semua. Tapi ada orang punya masalah urusan ekonomi, saya belum dapat Nabi memecahkan masalah itu dengan ilmu ekonomi. Oh, seharusnya ya setelah saya lihat ini kamu cara menjualnya kurang benar, perbaikin dong strategi marketingnya. Ini barang ini menguntungkan, harusnya ini omsetnya ditambah, ini merugikan, udah jangan dipesan lagi. Kalau cara kerjamu begini terus ya pasti kamu nggak akan untung, nanti kamu nggak bisa bayar utang. Saya belum ketemu satu pun seperti itu. Itu menarik. Kenapa? Karena judulnya solusi, itu jangan jadi masalah. Solusi itu harus cepat, solusi itu harus mudah. Namanya solusi kok buat susah, aneh kan? Solusi harus membuatmu mudah. Ini contoh satu aja ya, nanti pelajari Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadits yang lain. Sangat banyak, apalagi Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Al-Adhkar karya Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, banyak sekali di situ. Datang seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, masalahnya sangat genting. Nabi SAW mengutus pasukan kecil, ya pasukan khusus kecil, gak banyak orangnya, syariah itu. Kembali pasukan ini ada satu yang tertawan oleh musuh. Nah yang tertawan ini orang tuanya mengkhawatirkan gimana nasib anak saya. Bukan protes ya, khawatir masih hidup atau sudah meninggal dunia. Gimana nasib anak saya? Maka sang istri berkata pada suami, coba datang pada Nabi Muhammad SAW, minta petunjuk. Datang ke Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan, jangan khawatir, saya akan kirimkan pasukan lebih besar untuk bebaskan anakmu? Apa seperti itu? Apa Rasul mengatakan, udah tenang saja, kalau gugur syuhada kok, surga tempatnya? Apa ngomong seperti itu? Yang pertama, mungkin menimbulkan korban lebih banyak. Yang kedua, nggak ada empati kepada orang yang kena musibah, dan itu tidak mungkin dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling bijaksana. Maka Nabi kasih solusi. Ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Namanya orang lagi kena musibah itu ya suruh sabar dulu. Jangan diem-yem kata orang ya. Jangan di apa? PHP. Pemberi harapan palsu. Oh tenang, kamu nanti tenang, tenang, tenang. Jangan. Singkat aja. Dan ini musibah, sabar. Takwa. Solusinya di sini. Kamu dan istrimu bacalah haula wala quwata illa billah. Saya mau nanya, logis nggak anak ditawan solusinya la haula wala quwata illa billah? Logis nggak itu? Tidak. Yang jawab beliau. Habis pada diam yang saya mewakili. Kata orang sembarangan mungkin tidak logis. Bagi ahlul yakin justru itu kuncinya. Masya Allah. Jadi umumnya orang yang sembarangan tadi akan ngomong apa? Nggak masuk akal ini. Urusannya anak ditawan, masa suruh bacalah haula wala quwata illa billah? Logisnya orang ditawan, bentuk pasukan, kirimkan, atur strategi pembebasan, betul? Tapi yang diajarkan Nabi menurut orang-orang yang semacam itu nggak masuk akal. Baca la haula wala quwata illa billah. Yang dengar mukmin. Terima kasih Rasulullah. Pulang ngomong sama istrinya, gimana? Sama Nabi suruh sabar SAW, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya juga mukminah. Ini sebaik-baik petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yuk kita amalkan. Dengan senang berdua duduk bersabar baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dari habis isya sampai subuh. Sabar, diamalkan. Isya sampai subuh. Subuh, assalamualaikum, anak yang ditawan pulang. Orang tuanya buka, masya Allah anakku, pelukan. Ternyata anaknya pulang gak sendirian. Bawa kambing, bawa onta, bawa kuda yang jumlahnya sangat banyak.
Nanyalah orang tua ini kepada anak, ini siapa yang ikut kamu nih? Punya siapa? Tadi itu saya diikat, entah bagaimana ikatan terbebas. Akhirnya saya naik kudanya, kuda yang lain ikut, ontanya ikut, kambingnya juga ikut. Kambingnya juga ikut. Nah, terus mulai keluarga kecil ini ngobrol, ini halal enggak ini? Ini bukan milik kita, ini milik orang musyrik, ini halal enggak ini? Maka berangkat lagi subuh dengan problem yang berbeda. Isya itu problemnya anaknya ditawan ya, dan ekonomi lemah yang dikeluhkan dua, ekonomi lemah, anak semata wayang hilang, tulang punggung keluarga ini. Subuhnya itu masalahnya berbeda, kebanyakan harta. Ya Rasulullah, ini anak sudah pulang alhamdulillah, masalahnya bawa harta banyak, ini milik siapa? Halal enggak? Maka Nabi menjawab, halal itu untuk kalian, halal untuk kalian. Anaknya kembali bawa duit banyak, karena apa? Karena apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Nah kita jalankan semuanya. Sayyidatuna Hajar tadi naik sofa marwah, lari-lari dengan zikir, tapi dengan gerak yang luar biasa dan hati yang mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai hari ini tidak ada satupun hadis yang menjelaskan zikir sofa dan marwah. Semuanya karangan orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Betul? Karena zikirnya beda-beda itu, macam-macam ya. Karena memang nggak ada zikir yang dibaca diriwayatkan dari Siti Hajar alaihissalam, nggak ada. Nah yang satu ini nggak lari-lari, nggak sofa, nggak marwah, duduk. Yang satu ini duduk tapi suruh baca la haula wala quwata illa billah. Lah kita amalkan, kapan kita duduk baca, kapan kita keluar bergerak, amalkan semuanya. Nanti kita akan hidupnya enak karena sudah pasti disolusikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini turun karena sahabat yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Hakadza wal afu minkum. Mohon maaf, hati saya udah nggak bisa ngomong lagi, nafsu ngomongnya udah habis, jadi pengen dengerin, dengerin. Nah, mudah-mudahan yang udah disampaikan tadi bermanfaat. Satu lagi boleh? Loh, aneh ini sudah kok satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, ini kan bulan Maulid ya, bulan Maulid. Saya mengajak diri saya dan antum semua, amalkan yang sederhana saja. Pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Itu ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadits yang lain Allah juga jamin, siap kamu ingat aku di awal pagi, ingat di ujung hari, maka aku akan jamin keperluanmu yang kamu inginkan dari pagi sampai sore, itu aku jamin. Sehingga sekali sholawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, kita mendapatkan dua itu, syafaat Nabi dan jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang berikutnya adalah, ini banyak anak muda dan yang sudah tua pun berlaku ini, hormati orang tua masing-masing. Karena nggak ada barokah kalau nggak hormat sama orang tua. Jangan sampai kita utamakan orang lain dan kita lupakan orang tua kita sendiri. Kapan terakhir cium kening orang tua? Coba diingat-ingat. Kening ayah, kening ibu, cium tuh tiap hari. Nabi Muhammad SAW cium keningnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah Zahra cium keningnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang semacam ini nggak kita tiru? Coba dipraktekkan tuh, cium kening. Almarhum ayah saya sampai keningnya dikasih parfum. Kenapa? Karena tahu mau dicium anaknya. Keningnya sampai dikasih parfum. Ayah saya udah meninggal, tinggal ibu saya. Ya, tinggal ibu saya, semoga panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Nah, kesempatan mencium cuma tinggal satu. Nah, antum ini kan masih lengkap, cium tuh kening kedua-duanya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai udah terbujur kaku baru kemudian dibuka itu yang menutup, kain nutup aja dibuka, cium kuningnya sambil ibu ayah nangis. Kalau bisa jawab akan ngomong terlambat nak. Kalau bisa jawab begitu. Ridallah fi ridal walidain, sukhdullah fi sukhdil walidain. Man asbaha murdian li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu radin wa man fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li wa murdian li walidayhi fa ana anhu radin. Barang siapa berbagi hari membuat aku senang, kata Allah Ta'ala, tapi dia buat susah orang tuanya, maka aku marah sama dia.
Aku nggak ridho sama dia. Siapa berbagi hari buat aku marah, marah. Tapi pagi itu tiba-tiba dia senangkan orang tuanya, maka aku maafkan semua kesalahannya. Aku ridho sama dia. Nah kalau pagi kita cium kening orang tua, itu keridhoan yang luar biasa. Nah ini amalan yang mudah. Kita kalau suruh yang berat-berat kan masih susah ya. Nafsu masih susah diajak kerja sama. Bangun malam tahajud berat, puasa berat. Masa cium kening orang tua juga berat? Nah, ini kan hal yang ringan. Kalau dilakukan insya Allah akan bawa barokah yang besar untuk diri kita dan anak keturunan kita selama-lamanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada dan semua yang ada di sini yang sudah memfasilitasi, memberi kesempatan saya untuk duduk dan thalabul ilm di sini. Terima kasih banyak. Lemah teles Gusti Allah engkang balas, lemah garing Gusti Allah engkang paring. Hanya Allah yang bisa membalas. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ini air mata ini jadi saksi betapa Allah mengaruniakan Ustaz bisa menceritakan yang membuat yang mendengar jadi ingat kepada kekuasaan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat jelas, nyata, tapi banyak orang yang tidak bisa melihat dan merasakannya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Saya menikmati sekali setiap orang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu memang terindah. Tidak ada lagi uraian terindah kecuali tentang Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itulah yang paling haus di hati kita, mendengar nama Allah disebut. Harusnya air mata ini lebih banyak tumpah untuk Allah, karena takjub, karena rindu. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah yang sedang memperhatikan kita menghujamkan terus hakul yakin, memilih Ustaz menjadi kekasih Allah, dipelihara agar tidak pernah berpaling hatinya dari Allah, diistiqomahkan menjadi jalan hidayah taufik kepada hamba Allah lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, innaka antas sami'ul alim. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahim. Irhamna ya Rabb.